Topik selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mode thinking dan mode deep research. Sebelum saya menjelaskan tentang mode itu, akan saya jelaskan tentang bagaimana model berkoordinasi. Jadi, apabila kita meminta AI untuk mengerjakan sesuatu, sebenarnya kita itu berhadapan tidak hanya dengan satu model. Jadi, apabila kita pertanyaannya simple, bisa langsung dijawab oleh satu model itu. Tapi bila kita meminta pertanyaan yang kompleks, mereka akan meminta bantuan dari asisten-asisten model itu, dan nanti akan ada yang melakukan summary. Untuk lebih mudahnya akan saya berikan gambaran sebagai berikut. Jadi misalnya ini usernya mengetik request, kemudian akan diterima oleh model ChatGPT ataupun Gemini. Nah, ini memang istilah komputer, istilah programmer, orkestrator ini. Nah, sebetulnya di balik layar itu ada model-model lain, ya. Jadi pertanyaan request ini kemudian si orkestrator ini memerintahkan model B, model C, dan model D untuk melakukan pencarian di website. Karena ini langsung paralel, ya. Jadi ini langsung kerja, dan ini langsung kerja juga. Prosesnya paralel sehingga lebih cepat. Bisa lebih dari 3 tentunya, bisa banyak, ya. Nah, setelah mereka melakukan search, mendapat kesimpulan, nah kesimpulannya itu akan dipasingkan kembali ke model A. Nah, seperti ini. Jadi outputnya dipasingkan kembali ke sini, ini punya output, dia pasingkan kembali ke sini, dan seterusnya. Nanti model A ini yang akan melakukan summary dan memberikan kesimpulan. Jadi ini anggapannya seperti manajer, ini asisten-asistennya, ya, dan dikembalikan ke user. Mode thinking seperti yang saya tunjukkan tadi itu. Jadi sebetulnya kalau Anda menggunakan ChatGPT, Anda bisa menekan tombol slash seperti saya contohkan di sini. Nanti Anda tekan slash. Nanti ada drop down keluar otomatis. Nah, ini Anda pilih yang thinking ini. Ya. Nah, thinking. Kemudian Anda pilih. Nah, baru setelah Anda pilih ini, baru Anda memberikan pertanyaan. Misalnya, pertanyaan yang paling, ini contoh saya ya. Mengapa manusia bisa depresi? Jelaskan dari sudut pandang biologi, psikologi, dan mungkin evolusi. Beri analogi sederhana dan jelaskan apakah depresi itu bisa dihindari, misalnya dengan menekan hormon tertentu. Nah, yang saya jelaskan ini bukan masalah pertanyaannya, tapi proses AI memberikan jawaban. Jadi, ini contohnya. Ini yang langsung saya ketik, ya. Anda perhatikan bagian yang ini. Jadi, prosesnya tidak langsung keluar. Perlu 22 detik untuk memberikan jawaban. Artinya, dia melakukan research dulu, ya. Manajer tadi memberikan ke asisten melakukan web search dan seterusnya, kemudian dikembalikan. Artinya tidak langsung instan jawabannya kembali ke kita. Baru, jadi ada tulisan seperti ini, saya rangkum, dan prosesnya tidak langsung instan, tapi butuh proses, butuh waktu. Tidak di bawah 3-5 detik. Ini contohnya 22 detik. Ya, jadi tentunya dengan contoh yang saya tunjukkan ini salah satu yang, ini adalah salah satu tips saya agar Anda bisa mendapatkan jawaban yang lebih akurat dan lebih baik.
Kapan mode thinking itu digunakan? Misalnya contoh pertanyaan yang tadi saya tunjukkan ya. Mengapa orang bisa depresi, dan pertimbangkan juga dari faktor genetik atau faktor dari lingkungan ya, atau faktor yang lain ya. Contoh kedua, apa efek minum paracetamol setiap hari bagi kesehatan dalam jangka panjang dan akibatnya. Ini saya langsung tunjukkan perlu waktu berapa, 18 detik ya. Kemudian contoh yang ketiga, tentunya dia akan melakukan web search terlebih dahulu karena saya tanya, mengapa saat ini harga rumah di Indonesia khususnya Surabaya cenderung stagnan, tidak seperti 10 tahun yang lalu. Dia perlu 32 detik untuk melakukan web search, membandingkan, dan mengetahui sumbernya. Nah, jadi saya yang jelaskan itu bukan tentang harga rumah ya, atau bukan tentang efek minum paracetamol, tapi yang ingin saya tunjukkan itu adalah bagaimana Anda bertanya, kapan Anda menggunakan AI yang sederhana, flash thinking, atau yang mode thinking dengan cara yang tadi saya tunjukkan itu ya. Apa efek belajar memahami beberapa bahasa terhadap ingatan dan logika? Perlu waktu 38 detik, ini cukup lama. Untuk Google Gemini, Anda bisa saya tunjukkan di sini. Jadi kalau di prompt-nya ini ya, Anda klik drop down, kemudian thinking level di sini ya, kemudian Anda pilih extend. Tapi tentu saja kalau Anda menggunakan versi yang gratis, tidak membayar, extend ini juga dibatasi. Untuk mode thinking ChatGPT menurut saya lebih banyak kuotanya. Berikutnya, yang keempat dan yang terakhir saya jelaskan untuk mode ini adalah mode deep research. Jadi ini adalah yang paling detail ya. Jadi mode deep research ini adalah untuk masalah yang lebih kompleks lagi dari thinking, dari yang tadi sebelumnya saya jelaskan ya. Yang biasanya disebut deep research, cara mengaktifkannya dengan slash, kemudian pilih menu deep research ya. Jadi ini yang mau saya tunjukkan. Jadi Anda klik slash, kemudian tekan huruf D, nanti ada pilihan ini, deep research, Anda pilih ya. Apa bedanya dengan mode thinking dan deep research? Deep research ini kelebihannya, dia sebelum bekerja akan melakukan penyusunan rencana. Jadi membuat planning terlebih dahulu. Kemudian saat bekerja, dia akan melakukan web search dan research dari berbagai sumber. Jadi model yang bekerja itu banyak, asistennya banyak, seperti yang saya berikan denanya tadi. Selanjutnya dia akan memberi summary, dan perbedaannya lagi yang paling utama menurut saya, hasil summary-nya ini nanti langsung diformat dan bisa Anda download langsung dalam format Microsoft Word, PDF, dan Markdown. Terutama PDF dan Markdown ini yang menurut saya kelebihan utama ya. Jadi Anda tidak perlu lagi menulis ulang hasil dari AI itu, menulis ulang di Microsoft Word, tapi langsung hasilnya ada di Microsoft Word. Dan terutama kalau di PDF, bisa Anda langsung cetak juga ya. Itu deep research. Nah, contoh pertanyaan apa yang kira-kira cocok ya? Ini saya sengaja memberikan pertanyaan, buat tabel perbedaan antara mode thinking dan mode deep research. Sengaja saya buat pertanyaan seperti ini. Nah, ini yang dilakukan oleh AI, model AI. Dia membuat planning terlebih dahulu dan menampilkan ke saya. Jadi mulai seperti kumpulkan, ya, identifikasi, bandingkan. Dia membuat mode planning dulu. Saya bisa mengedit bila saya tidak setuju dengan planningnya ini.
Selanjutnya bila saya setuju, maka saya tekan tombol start. Saat saya menekan tombol start, dia akan mulai melakukan research. Nah, ini nanti akan muter terus di sini ya. Dia akan berjalan terus melakukan research ya. Kira-kira waktu yang dibutuhkan sekitar beberapa menit, bukan detik lagi tapi beberapa menit. Dan hasilnya nanti seperti ini. Ringkasan eksekutif, penjelasannya ya, dan Anda bisa langsung klik di ujung kanan ini export to Microsoft Word atau export to PDF ya. Bagian ini menurut saya kelebihan dari ChatGPT dibandingkan dengan model AI yang lain. Ini contoh kalau berupa PDF ya. Ini berupa PDF. Saya ingin melakukan riset pasar. Saya ingin membuka usaha kos untuk daerah saya, daerah Sutorejo Mulyosari. Lakukan market research, apakah usaha kos itu bisa menguntungkan di tahun ini. Jadi sangat detail pertanyaannya, areanya di mana, perintahnya apa, tahunnya kapan, dan bagaimana kondisi usaha kos di Surabaya Timur pada khususnya dan pada umumnya. Berapa harga normalnya, biaya kos yang harus saya berikan. Kalau saya sebelumnya tidak tahu, maka AI langsung akan melakukan pencarian di berbagai website dan saya langsung mendapat summary-nya dalam waktu di bawah 10 menit. Jadi ini sebetulnya hasilnya saya dapatkan setelah 6 menit. Jadi sekali lagi bukan detik, tapi setelah 6 menit baru saya mendapatkan hasilnya. Ini contohnya, planning, riset pasar kos, dan seterusnya ya. Pengerjaannya, dia melakukan web search setelah planning, dan hasilnya saya dapatkan seperti ini. Jadi paling tidak sebetulnya detail ya, ada lebih panjang dari ini. Hanya mau saya tunjukkan summary yang penting, hasil yang penting aja. Nah, jadi contohnya seperti ini. Di daerah Surabaya Timur ya, harga kosnya kalau standar 1 juta sampai 1,3 juta. Ya, kalau menengah ada furniture-nya ya, 1,5 sampai 2,5 juta. Nah, ini kalau kamar mandi dalam 2,5 juta dan seterusnya. Menurut saya ini datanya lumayan bagus dan sesuai dengan kenyataan, ya. Tergantung daerah juga, Anda bisa perhatikan di daerah sini, ya. Dia juga memberikan, tanpa saya minta, dia juga memberikan gambaran kapan saya break even. Ya, ini penting kalau untuk investasi. Jadi misalnya dengan usaha 10 kamar, ya, dengan okupansi dari 10 kamar itu 85%, maka pendapatan saya kalau sekitar 1.200.000, nilai ini ya, nilai 1,2 juta ya. Maka pendapatan saya segini, tapi dia juga menghitungkan biaya operasional dan bila saya meminjam dari bunga bank. Maka saya masih bisa mendapatkan keuntungan per tahun 18,51 juta. Tapi tentu saja bila jumlah kamarnya lebih banyak dan okupansinya lebih tinggi, ini 95% berarti tinggi sekali ya. Maka keuntungan saya bisa lebih besar dan sangat logis. Bila okupansinya kecil, ini kecil, maka saya rugi. Ini. Jadi dari gambaran ini itu dalam waktu di bawah 10 menit saya bisa langsung mendapatkan gambaran bila saya ingin membuka suatu usaha atau bisnis, meminta bantuan AI, melakukan market research, tapi langsung segera ada hasilnya.
Jadi ini contoh penggunaan deep research. Kapan Anda menggunakan deep research yang lain? Ya, jadi misalnya seperti tadi sudah saya berikan 2 contoh. Membuka usaha di suatu tempat, membeli mobil. Jadi hal-hal yang menurut saya investasi yang besar. Termasuk juga mengganti mobil atau membeli mobil baru, membeli rumah di suatu area dengan pertimbangan yang banyak, mulai dari harga dan lingkungan dan keamanan, ya. Kemudian memilihkan sekolah yang cocok buat anak. Ini juga perlu banyak pertimbangan. Kemudian melakukan riset investasi dengan memperhatikan kondisi dunia yang saat ini, terutama setelah kondisi perang, ya. Kemudian menghitung dana pensiun yang nyaman di Surabaya. Jadi kita kerja terus sampai kapan misalnya. Atau pindah ke kota baru. Karena AI bisa melakukan research dari berbagai web, tidak hanya web yang ada di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara. Jadi ini sangat membantu. Untuk user Gemini, sayang sekali Anda tidak bisa menggunakan fasilitas deep research ini kalau Anda menggunakan yang tidak berbayar, ya. Jadi paling tidak Anda harus berlangganan yang Google AI Pro ini, di mana biayanya itu 310.000 per bulan. Kalau yang ChatGPT masih bisa. Itu tadi saya menggunakan yang versi gratis, ya. Yang saya tunjukkan tuh versi gratis. Kalau Anda menggunakan paket Google AI Plus masih tidak bisa juga. Jadi Anda harus pakai minimal yang Google AI Pro untuk bisa menggunakan deep research di Gemini, ya. Secara summary, ini mau saya tunjukkan yang penting. Kapan Anda menggunakan Google Search, kapan Anda menggunakan AI model tapi yang flash, jadi bertanya langsung dijawab, ya. Kapan Anda menggunakan thinking dan deep thinking. Jadi untuk contoh pertanyaannya, kalau Google Search ya cat dekorasi propan supaya saya tahu langsung dari websitenya. Kalau ini dari database-nya AI sendiri, bagaimana cara mengecat kamar mandi. Tentunya perlu teknik dan di database AI-nya ada, ya. Terus kalau deep thinking, apa efek cat warna soft pada psikologi? Memerlukan penelitian, tapi tidak terlalu dalam, ya. Tapi kalau research membuka usaha, misalnya usaha pabrik cat, nah, atau distributor cat, saya kepingin tahu di sekitar area saya itu persaingannya bagaimana. Nah, itu menggunakan deep research. Dari tabel ini Anda bisa memiliki gambaran, ya. Ini lama prosesnya, 1 detik, cepat sekali. Ini juga cepat. Ini sekitar 20 sampai 50 detik, ya. Ini bisa lebih dari 4 menit. Outputnya kita sendiri yang memfilter, tapi bagian yang deep research ini sudah diformatkan secara rapi, ya. Terus input kalimatnya, kalau menurut saya semakin detail Anda memberikan pertanyaan di thinking dan deep research, hasilnya akan semakin baik. Jadi makanya itu sangat saran saya, apabila Anda menggunakan mode thinking atau deep research terutama, pastikan pertanyaan Anda sebelum Anda kirim ke AI itu yang detail, ya. Pertimbangkan berbagai hal sebelum mengesubmit, kirim yang detail, ya. Konteks yang cukup. Kemudian model yang bekerja, ini mesin Google, ini bisa 1 sampai 2 model, ini lebih dari 1 model pastinya, dan yang ini pasti banyak model. Biayanya gratis. Google Search, AI juga gratis, yang flash, tapi yang thinking dibatasi. Kalau deep research sangat terbatas. Tapi di ChatGPT saya coba barusan masih bisa.